Halo adik-adik, terimalah salam budaya dari Cici, Soti Hotu Namo Buddhaya. Nah, ketemu lagi sama Cici hari ini. Nah, hari ini sebelum kita mulai kebaktian, kita seperti biasa ya, kita mau membaca parita terlebih dahulu. Nah, hari ini yang memimpin parita itu ada Cici Meta. Kepada Cici Meta, dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai puja bakti online pada hari ini, mari kita melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Penghormatan awal dimulai. Mari adik-adik, sebelum kita mulai puja bakti pada hari ini, mari kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamham hakomayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagawasata yasacamayang Bhagavato damang rocema imehi sakarehitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubhavagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana parthang Bharnamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada parthang Bharnamase Parnatipata Weramarni Sikapadang Samadhyami Adinadana Weramarni Sikapadang Samadhyami Kamesu micacara Weramani sikapadang samadhyami Musawada Weramani sikapadang samadhyami Surameraya Majapamadarthana Weramarni sikapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddhanusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati Sata dewa manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang damanusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo sandirtiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supartipano bhagavato sawaka sangho ujupartipano bhagavato sawaka sangho nyaya partipano bhagavato sawaka sangho samici partipano bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani artha purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahunneo pahunneo dakhirneo anjalikararneo anutarang punyaketang lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiryagatayo bharnamase natime saranang anyang budome saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada natime saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada natime saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah kita membacakan parita, mari kita melakukan meditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik. Tangan di atas pangkuan, kakinya bersila, matanya dipejamkan. Meditasi dimulai. Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Cici Meta yang udah mau memimpin parita pada hari ini. Nah, kita biar lebih semangat nih, kita mau nyanyi dulu seperti biasa, oke? Dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari kami berdua, Satihotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici Antika sama Koko Bisa nih yang nyanyi. Judulnya itu adalah Sang Buddha Selalu Sayang Padaku. Langsung aja yuk.
Sekian dari kami berdua, Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, langsung aja nih ya, karena waktunya udah makin siang, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, hari ini yang mau ngisi itu ada Cici Cantik. Nah, adik-adik siapa yang masih inget nih sama Cici ini? Nah, yang mau ngisi itu ada Cici Lala. Nah, langsung aja ya, kira-kira Cici Lala mau ngisi tentang apa sih? Adik-adik udah penasaran kan? Langsung aja kita panggil Cici Lalanya ya. Kepada Cici Lala, dipersilahkan. Halo adik-adik, Soti Hontu. Bertemu kembali dengan Cici Sila hari ini. Hari ini Cici Sila akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari kisah Jataka berjudul Mita Cinti Jataka. Mita Cinti Jataka menceritakan kehidupan Bodhisatta di mana dulu Bodhisatta pernah terlahir menjadi seekor ikan. Adik-adik pernah dengar ceritanya atau penasaran dengan ceritanya? Yuk sama-sama kita simak cerita berikut ini. Suatu waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, di sebuah sungai terdapat 3 ekor ikan yang bernama Bahu Cinti, Apa Cinti, dan Mita Cinti. Mereka menuruni sungai dari alam bebas menuju ke tempat hunian manusia. Nah, di sini Apa Cinti mengatakan kepada kedua ekor ikan lainnya, kalau ini adalah lingkungan yang berbahaya dan tidak aman buat para ikan. Karena di sini banyak nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring, perangkap berupa keranjang, ataupun alat-alat lainnya. Nah, Apa Cinti ajak teman-temannya nih buat balik lagi ke alam bebas. Tapi kedua ikan ini terlalu malas dan terlalu serakah. Jadi mereka terus menunda kepergian mereka. Jadi mereka bilang, udah deh, besok aja deh, nanti aja deh, gitu. Nah, sampai akhirnya 3 bulan berlalu. Mereka tetap berenang-renang di lingkungan manusia ini, sungai di mana banyak nelayan menangkap ikan. Nah, saat itu para nelayan melemparkan jaring ke sungai. Nah, Bahu Cinti dan Mita Cinti lagi berenang-berenang nih untuk mencari makanan. Nah, karena ketidaktahuan mereka yang membabi buta, mereka menyerbu jaring-jaring nelayan itu. Apa Cinti dari belakang memperhatikan jaring tersebut dan melihat teman-temannya. Wah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Betul sekali. Bahu Cinti dan Mita Cinti terperangkap di jaring nelayan. Kemudian Apa Cinti dengan penuh cinta kasih berpikir, saya harus menyelamatkan kedua teman saya itu dari kematian. Nah, Apa Cinti mulai memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan teman-temannya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak gimana caranya Apa Cinti menyelamatkan teman-temannya? Apa Cinti juga seekor ikan ya. Nah, karena Apa Cinti ini penuh cinta kasih dan sangat bijaksana, Apa Cinti akhirnya mulai mengitari jaring-jaring tersebut, jaring-jaring nelayan itu, kemudian ia membuat percikan-percikan air di depan jala itu seolah-olah ikan yang ada di jaring-jaring itu terlepas gitu. Nah, kemudian Apa Cinti lari lagi ke belakang jaring, terus dia kepak-kepakan lagi supaya muncul percikan air di belakang jala. Nah, seolah-olah ikan-ikan itu terlepas dan terbawa arus gitu. Jadi nanti si nelayan pikirnya ikan-ikannya terlepas. Ternyata cara yang digunakan Apa Cinti nih tepat karena habis itu para nelayan pikir, wah jangan-jangan nih ikan-ikan yang di dalam merusak jaringnya nih. Terus semuanya pada kabur. Akhirnya si nelayan itu tarik jaringnya dari salah satu sudut, kemudian semua ikan-ikannya terlepas dan bisa berenang kembali ke sungai bebas. Nah, dengan cara tersebut, Bahu Cinti dan Mita Cinti berhutang nyawa kepada Apa Cinti. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang terlahir menjadi Apa Cinti?
Betul sekali, apa Cinti adalah dulunya bodhisatta ya, calon Buddha. Nah, kemudian siapa sih 2 ekor ikan lainnya itu? Nah, jadi cerita ini merupakan cerita kehidupan masa lampau 2 orang biku dan bodhisatta yang terlahir menjadi ikan. Jadi cerita ini diceritakan oleh Buddha ketika Buddha berada di Jetawana. Kemudian ada 2 orang tera atau 2 orang biku yang sudah tua yang setelah menghabiskan masa wasa di hutan dekat sebuah desa, mereka menunda-nunda nih pertemuan untuk datang menemui Sang Buddha gitu. Jadi sama seperti ketika menjadi seekor ikan, mereka juga menunda-nunda nih untuk pergi meninggalkan lingkungan yang berbahaya. Nah, kedua biku itu juga sama menunda-nunda untuk pergi menemui Buddha setelah selesainya masa wasa. Jadi mereka tinggal dulu nih di desa, kemudian mencari perbekalan, terus nanti aja deh, besok aja deh gitu, pergi ketemu Budanya gitu, sampai akhirnya 3 bulan berlalu, mereka baru sampai ketemu Buddha di Jetawana gitu. Nah, adik-adik, demikian cerita mengenai Nita Cinti Jataka. Dari cerita ini kita bisa belajar apa sih? Betul sekali, ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita lakukan sesuatu dengan semangat. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh penuh kelambanan. Ya, lamban itu artinya lama, ditunda-tunda terus. Adik-adik, di sini siapa yang suka menunda-nunda mengerjakan PR? Wah, kalau kita sering menunda-nunda kerjain PR, apa yang terjadi ya? Betul sekali, kalau kita sering menunda-nunda kerjain PR, nanti PR-nya jadi numpuk. Kalau adik-adik sering menunda-nunda bantuin mama atau bantuin papa, apa yang terjadi? Betul sekali, kita jadi kehilangan kesempatan berbuat baik. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Hendaknya kita tetap bersemangat dan tidak bermalas-malasan untuk melakukan kebajikan dalam bentuk apapun. Adik-adik punya idenya nih, hari ini mau melakukan kebajikan apa ya? Yuk boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian cerita yang bisa Cici Sila sampaikan. Kiranya dari Nita Cinti Jataka ini kita semua sama-sama belajar untuk terus mempraktekkan Dhamma, terus berbuat baik sehingga kita bisa terlepas dari perangkap loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Tetap semangat adik-adik, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Soti Hontu. Cici Sila kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Cici Lala yang udah mau ngisi nih pada pagi hari ini. Nah, adik-adik udah catat kan kira-kira tadi Cici Lala ngisi apa, terus udah catat kan pesan-pesannya apa. Nah, kalau udah jangan lupa dicatat, terus ditulis tanggalnya, pengisinya siapa di buku tugasnya ya. Nah, udah makin siang juga nih ya. Kita mau tutup paritanya kepada Cici Meta, dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita tutup puja bakti online pada hari ini, mari kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami.
Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Kita udah selesai nih, udah mulai tadi udah datang baca parita, terus udah meditasi, terus udah nyanyi, udah dengerin cerita. Terus kita udah baca parita untuk selesai kebaktian juga. Nah, sekarang tiba waktunya Cici mau kasih pengumuman nih. Ingat ya adik-adik, mulai tahun 2022 bulan Januari kita mulai kebaktian offline, oke? Adik-adik bisa datang ke wihara nih. Mulai Januari ya, minggu pertama di Januari adik-adik udah bisa datang ke wihara. Nah, untuk next infonya akan diumumin di Instagramnya SMP Ananda. Jadi adik-adik bisa pantengin terus nih ya Instagram SMP Ananda untuk tahu info-info yang lebih lanjutnya lagi. Oke, sekian dari Cici. Sotihotu, Namo Buddhaya. Bye-bye.